warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kresti Anggriani selaku dosen di program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Mata kuliah yang saya ampuh selama saya mengajar di program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini tentunya sangat berkaitan erat dengan bidang saya, yaitu tentang kepautan. Beberapa mata kuliah yang saya ampuh diantaranya psikologi perkembangan prenatal sampai dengan 3 tahun, psikologi perkembangan anak usia 4 sampai 6 tahun, metodologi pengenalan matematika untuk anak usia dini, pengelolaan lingkungan belajar, dan kurikulum anak usia dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampuh di semester 5, yaitu metodologi pengenalan matematika untuk anak usia dini dengan bobot 3 SKS dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Instruction, and Assessment. Sebelum menjelaskan lebih lanjut terkait mata kuliah metodologi pengenalan matematika untuk anak usia dini, saya akan memaparkan terkait deskripsi singkat mata kuliah metodologi pengenalan matematika untuk anak usia dini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti di program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Mata kuliah metodologi pengenalan matematika untuk anak usia dini bertujuan untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa dalam merancang media pembelajaran untuk stimulasi pengenalan matematika di pendidikan anak usia dini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 1. Mahasiswa mampu menguraikan perkembangan kognitif anak usia dini. 2. Mahasiswa mampu menguraikan perkembangan matematika anak usia dini berdasarkan kajian ilmiah. 3. Mahasiswa mampu menganalisis pengembangan matematika untuk anak usia dini. 4. Mahasiswa mampu merancang media pembelajaran untuk pengenalan matematika di pendidikan anak usia dini. Mata kuliah ini mengkaji terkait ruang lingkup metodologi pengenalan matematika untuk anak usia dini yang terdiri dari pertama, hakikat perkembangan kognitif meliputi pengertian kognitif, pandangan para ahli tentang pengembangan kognitif, karakteristik kemampuan kognitif anak usia dini, profil kemampuan kognitif anak usia dini berdasarkan kurikulum Merdeka. Kedua, hakikat matematika anak usia dini meliputi pengertian matematika anak usia dini, urgensi pengenalan matematika untuk anak usia dini, dan tujuan pengenalan matematika untuk anak usia dini. Ketiga, pengembangan konsep matematika anak usia dini meliputi pengenalan konsep bilangan, perbandingan dan seriasi, pola, pengenalan bentuk, posisi dan arah, konsep pengukuran, mengenal data dan grafik, mengenal konsep mata uang untuk literasi finansial, dan pengenalan konsep penjumlahan dan pengurangan sederhana yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Keempat, membuat media pembelajaran untuk stimulasi pengenalan matematika untuk anak usia dini meliputi merancang permainan untuk stimulasi pengenalan matematika untuk anak usia dini, membuat alat permainan edukatif untuk stimulasi pengenalan matematika untuk anak usia dini. Setelah kita mengetahui gambaran umum terkait mata kuliah metodologi pengenalan matematika untuk anak usia dini, saya akan menjelaskan terkait teknik pengajaran yang saya gunakan menggunakan DIA. Pertama, delivery.
bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa referensi textbook dan artikel ilmiah baik yang terindeks Sinta maupun internasional. Referensi ini digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa untuk memahami pengenalan matematika pada anak usia dini. Adapun pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah kontekstual dengan mengaitkan materi perkuliahan dengan dunia nyata. Model pembelajaran yang saya gunakan diantaranya case study dan project based learning. Setelah mahasiswa mendapatkan perkuliahan di kelas melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa secara berkelompok ataupun individu. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan membuat sebuah proyek berupa alat permainan edukatif untuk stimulasi pengenalan matematika anak usia dini. Kemudian, mahasiswa akan menggunakan alat permainan edukatif tersebut ke dalam pembelajaran anak di lembaga PAUD. Kemudian, mahasiswa akan membuat laporan evaluasi terkait penggunaan alat permainan edukatif yang telah digunakan dalam pembelajaran anak usia dini. Dalam aktivitas ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis maupun berpikir kreatif. Kedua, interaction. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan dengan menggunakan beberapa media, diantaranya dengan menggunakan Zoom meeting untuk mendukung pembelajaran secara sinkronus. Dan yang kedua, saya menggunakan Simari Universitas Lambung Mangkurat yang di dalamnya terdapat materi perkuliahan, forum diskusi, dan upload tugas yang disediakan untuk mendukung pembelajaran secara asinkronus. Dan yang ketiga, saya menggunakan WhatsApp grup kelas yang digunakan untuk diskusi terkait materi maupun permasalahan yang terjadi selama proses perkuliahan. Ketiga, assessment. Dalam proses ini, bagaimana cara saya untuk melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Pada awal pertemuan, saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di dalam kontrak tersebut memuat bobot penilaian, reward, dan punishment. Untuk bobot penilaian terdiri dari kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk reward akan mendapat nilai plus bagi mahasiswa yang aktif dalam berdiskusi dan menyelesaikan produk dengan tepat. Untuk punishment diberlakukan pengurangan nilai setiap keterlambatan pengumpulan tugas. Hal ini saya terapkan agar mahasiswa tetap disiplin dalam mengikuti perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah metodologi pengenalan matematika untuk anak usia dini secara online menggunakan Zoom meeting dan beberapa media pendukung seperti Simari Universitas Lambung Mangkurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai materi perkuliahan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, hari ini kita melanjutkan pembahasan pertemuan kita di mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa materi penting yang terkait dengan konsep tentang matematika anak usia dini. Masih ingat kira-kira minggu lalu kita membahas apa? Saya Marfuah izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu sebelumnya. Nah, jadi minggu sebelumnya kita itu belajar mengenai teori belajar matematika, di mana kemarin itu dipaparkan bahwa ada 4 macam teori belajar matematika. Yang pertama ada teori belajar dari Jean Piaget, di mana Jean Piaget itu membagi teori belajar matematika menjadi 3 tingkatan. Nah, yang pertama ada tingkat pemahaman konsep. Jadi di sini anak itu belajar memahami konsep bilangan berdasarkan aktivitas mereka bermain. Dan yang kedua ada tingkat transisi. Di sini adalah peralihan dari pemahaman konkret anak
menuju pemahaman lambang yang sudah abstrak. Dan yang ketiga itu ada tingkat lambang bilangan. Di sini anak sudah memahami bagaimana lambang bilangan tersebut. Oke, lengkap sekali ya. Jadi memang kita sudah membahas banyak teori terkait dengan belajar matematika ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pengenalan konsep bilangan. Adapun tujuan dari perkuliahan kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu untuk merancang media pembelajaran untuk simulasi pengenalan konsep bilangan pada anak usia dini. Membilang ini juga kita ajarkan di pendidikan anak usia dini. Nah, mungkin kalian sering melakukan observasi, kunjungan ke TK. Kalian pasti pernah melihat guru mengajarkan bilangan. Mungkin ada yang mau bercerita tentang pengalamannya melihat bagaimana cara guru untuk mengenalkan bilangan pada anak usia dini. Guru mengajarkan bilangan dengan LKPD ataupun majalah. Adapun guru memberikan anak tugas untuk meniru angka, menuliskan bilangan dari 1 sampai 10, Bu. Mungkin Oke, jadi yang guru amati, guru dalam mengajarkan konsep bilangan hanya menulis saja ya. Menulis angka, simbol dari 1 sampai dengan 10. Oke, nanti kita akan bahas apakah yang guru di TK yang guru amati untuk mengajarkan bilangan sudah sesuai dengan konsepnya atau belum sesuai dengan konsepnya. Dalam pengenalan matematika anak usia dini, kita mengajarkan 2 hal. Ada 2 hal yang kita ajarkan dalam matematika ini. Ada matematika permulaan dan juga ada matematika dasar. Apa beda keduanya ini? Kira-kira yang mana duluan? Permulaan atau dasar? permulaan dulu, Bu. Bunda. Oke, benar sekali. Nah, matematika permulaan itu adalah pada tahap ini anak diajarkan standar matematika yang masih bersifat tidak baku. Jadi saat melakukan berbagai kegiatan, anak belum dikenalkan kuantitas dalam bentuk bilangan dan lambang bilangan. Artinya, dalam matematika permulaan ini belum ada lambang bilangan. Contoh kegiatannya apa? Kegiatan yang termasuk dalam matematika permulaan ini ada mengelompokkan. Mengelompokkan ini berarti meletakkan benda berdasarkan ciri yang sama. Kemudian juga ada mengurutkan. Mengurutkan ini sebagai proses membandingkan lebih dari 2 benda atau sekelompok benda. Mengurutkan misalnya tinggi gelas dalam air. Kemudian membandingkan, arti mencari hubungan antara 2 benda atau kelompok benda, ataupun bisa mencari perbedaan dari kedua benda atau kelompok benda. Misalnya Tebal dan tipis, Bu. oke, tebal dan Tinggi tipis, dan pendek. tinggi dan pendek. Kemudian mencocokkan. Mencocokkan ini adalah kegiatan menghubungkan sifat-sifat yang sama yang dimiliki oleh dua benda. Kira-kira mencocokkan apa? Cocokkan warna. Iya, warna. Misalnya warna yang sama, sama-sama merah. Benda dan fungsinya. Contohnya kalau benda dan fungsinya apa? Misalnya kursi untuk duduk. Iya, misalnya gitu kan. Kemudian ada menghubungkan satu benda dengan benda lain yang memiliki kesamaan bentuk, warna, dan ukuran. Itu kira-kira dalam matematika permulaan. Tidak ada angka ya, tidak ada bilangan yang kita bahas dalam matematika permulaan ya. Kemudian di matematika dasar. Di matematika dasar ini, pada tahap ini, anak akan belajar standar baku. Artinya, dalam standar baku dalam dunia pendidikan, anak akan mulai mengenal lambang bilangan yang menjadi simbol dari kuantitas dunia nyata. Artinya, kalau kuantitas itu berarti jumlah. Kalau ada satu pulpen, satu spidol, berarti ada lambang yang harus menyatakan satu spidol. Bagaimana bentuk satu spidol lambangnya? Lambangnya berarti gini, ini satu spidol ya. Jadi ini sudah matematika dasar dalam bentuk baku. Jelas ya sampai sini ya. Tahapan penguasaan bilangan ini berdasarkan teori yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu dan sudah disampaikan oleh Marfuah. Tapi kan kita belum mengaplikasikan bagaimana sih teori itu dilaksanakan atau diaplikasikan. Ini menurut Piase ada 3 dalam penguasaan bilangan. Ada namanya tahapan Konsep. ada juga namanya tahapan transisi, ada juga namanya tahapan, kemudian tahapan konsep
tahapan pemahaman ataupun pengertian tentang sesuatu dengan menggunakan benda. Peristiwa konkret seperti pengenalan warna, bentuk, dan menghitung bilangan. Jadi ini hanya konsep saja, berarti kita menggunakan benda. Misalnya tadi 1 spidol. Jadi semuanya 1 dulu. Baru kemudian ada 2 pulpen. Misalnya 2 spidol. Misalnya seperti itu. Itu tahapan konsep. Belum ada lambangnya belum. Masa transisi, tahapan transisi ini merupakan tahapan peralihan dari konsep menuju ke tahapan lambang. Di sini kita sudah mengenalkan lambang bilangannya menggunakan benda. Misalnya anak-anak dapat menyebutkan dan mengambil benda sebanyak 1. Misalnya coba lihat di sekeliling kalian ada apa. Coba lihat yang bisa kita aplikasikan untuk mengenalkan masa transisi ini. Jadi perbedaan antara konsep dan transisi ini, di transisi ini kita sudah mengenalkan lambang bilangan dengan ada jumlah bendanya. Misalnya kata ibu 1 spidol, berarti ada lambangnya 1. Nah ini namanya masa transisi. Kalau tahapan lambang itu sudah tidak ada lagi jumlahnya, tidak lagi bendanya. Jadi pada tahapan ini untuk mengenal dan mengaplikasikan lambang bilangan atas konsep konkret yang telah mereka pahami. Jadi dalam tahapan lambang ini anak sudah paham bagaimana bentuk dari lambang bilangan. Jadi dalam tahapan lambang ini merupakan visualisasi dari pemahaman konsep dan kematangan pada tahap transisi. Anak sudah muncul minatnya untuk menulis sendiri tanpa paksaan saat diberi kesempatan ya. Pada tahap ini diharapkan anak itu sudah mampu benar-benar memahami, mengetahui, mampu menyebutkan bilangan sejumlah benda atau gambar yang ada pada benda. Ini merupakan sebuah tahapan. Berarti kalau sebuah tahapan itu ada tingkatan yang kita lalui. Harus konsep dulu, transisi, baru kemudian lambang. Apakah boleh dibalik? Tidak boleh. Tidak boleh karena dia sebuah tahapan. Konsep, transisi, dan lambang. Kebanyakan guru yang kita lihat di pendidikan anak usia dini itu setelah masuk anaknya pasti disuruh menulis, ya kan? Benar, Bu. Seperti itu yang terjadi sekarang ini. Padahal mereka harus mengenal konsep dulu. Mereka itu masih adaptasi untuk mengenal lingkungan yang baru. Disuruh menulis, disuruh menebalkan. Mana konsepnya? Mana transisinya? Hilang kan ya? Nah, coba kalian lihat di ibu mengetes kemampuan kalian untuk apakah kalian sudah paham tahap penguasaan bilangan ini. Coba kalian lihat di sekeliling kalian sekarang. Sudah temukan sebuah benda. Kalau sudah, coba kalian mengaplikasikan tahapan konsep. Coba. Oke, silakan Rabia. Ini ada 4 buah cat air, Bu. Oke, benar sekali. Kita beralih ke tahapan transisi. Oke, kalau transisi apa bedanya dengan konsep tadi? Transisi itu sudah ada bilangannya, Bu. Ya, sudah ada simbolnya, begitu ya. Simbol atau lambang bilangannya. Oke, silakan. Yang mau? Ini saya dari Kesana Sastra punya 3 sendok. Lalu sendok ini berjumlah 3. 1, 2, 3. Lambang bilangannya adalah seperti ini. 3. Oke, itu simbolnya. Kemudian bendahnya? Oke, 3. Iya, benar sekali. Kemudian tahapan lambang. Gimana tahapan lambang? Mungkin, Bu. Oke, silakan, Rabia. Kegiatan lambang, Bu, cuman ada lambangnya saja, udah tidak ada lagi seperti contoh bendanya seperti ini, Bu. Oke, jadi lambangnya saja. Kalau kamu angka berapa? Angka 2, Bu. Oke, angka 2. Seperti itu simbolnya ya, jadi menuliskan angka 2. Paham ya tahapan penguasaan bilangan ini ya? Jadi harus per tahapan, harus tingkatan. Tak boleh dibalik gitu ya. Yang kita sekarang lihat itu kebanyakan dari lembaga itu seperti itu. Mereka lihat lambang dulu yang mereka kenalkan. Makanya banyak anak yang hanya bisa menghafal tapi mereka tidak paham bagaimana jumlah makna daripada bilangan tersebut. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Nah, ini metode. Jadi banyak metode yang guru gunakan dalam mengenalkan bilangan ini. Metode itu sebagai cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, dalam hal ini mengajarkan bilangan pada anak usia dini. Ada bercerita, ada bernyanyi. Nah, kalau bernyanyi ini ya seperti yang dilaksanakan di pendidikan anak usia dini, seperti lagu yang biasa mereka nyanyikan seperti lagu
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini sudah mengenalkan konsep bilangan 1 sampai dengan 8. Kemudian melalui bermain, ada bermain perlombaan berlari zigzag dengan membawa angka, kemudian penugasan dengan menyuruh anak untuk mengerjakan LKPD ataupun meminta anak untuk menghitung banyaknya jumlah daun atau menghitung banyaknya jumlah balok, kemudian bercakap-cakap. Sampai sini mungkin untuk supaya kalian kreatif, Ibu meminta kalian untuk menciptakan sebuah lagu untuk menerapkan konsep metode ini. Coba dalam waktu 5 menit kalian menciptakan sebuah lagu tentang konsep bilangan. Boleh saya, Bu? Oke, silakan, Rabia. Baik, perkenalkan saya Rasiana. Di sini sebenarnya, Bu, lagu ini saya bikin pas ada kemarin observasi ke TK juga. Nah, berhubung dengan temanya sama, jadi boleh saya nyanyikan lagu yang saya buat ini juga, Bu. Oke, silakan. Jadi lagunya seperti ini. Ayo, ayo berhitung 5 jari kanan, 5 jari kiri. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita tahu berapa jumlahnya. 10. Nah, seperti itu, Bu, lagunya. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Bagus sekali ya. Jadi sudah mengajarkan anak untuk mengenal bilangan 1 sampai 10. Anak juga menghitung tadi secara langsung. Oke, ya bagus sekali. Dua-duanya tadi dari Rabia, Inaya juga sudah benar ya. Jadi ada mengenalkan konsep juga, kemudian juga ada transisinya. Mengenalkan konsep bilangan ya. Jadi tadi sudah dinyanyikan tadi ya menggunakan metode bernyanyi. Bagus sekali sudah mengenalkan bilangan pada anak. Oke, ini coba karena kita sudah membahas tadi banyak materi ya yang disampaikan, dipaparkan terkait dengan prinsip ataupun juga secara teoritis terkait dengan bagaimana mengenalkan bilangan pada anak usia dini. Ini Ibu ada sebuah video. Sebuah video kalian menganalisis apakah yang sudah guru ajarkan di video ini sudah sesuai dengan prinsip dalam pembelajaran anak usia dini untuk mengenalkan bilangan. Oke, bagaimana tampil videonya? Tampil itu. Hitung ada berapa? Taruh di atasnya. Ya. Nah, dari video tadi yang bisa kalian tangkap. Ibu, izin Dwi Meliani izin menjawab. Ya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, Bu. Jadi, menurut saya, berdasarkan video yang kita lihat bersama-sama tadi, menurut saya ternyata dalam mengenalkan angka pada anak usia dini itu dapat dilakukan dengan salah satu cara, yaitu bermain dan mengenal angka dengan mudah menggunakan kertas origami. Menurut saya, metode pembelajaran dalam pengenalan angka di dalam video tersebut sudah sesuai dengan tahap pengenalan angka. Nah, dalam video tersebut kita bisa lihat sama-sama bahwa di sana guru telah menyediakan beberapa kertas origami yang telah bertulisan angka 1 sampai 10. Kemudian kertas bertulisan angka tersebut disusun secara zigzag dan berurutan di lantai. Nah, selain itu guru juga menyediakan beberapa tumpukan kertas origami lain yang telah ditempel dengan potongan kertas berbentuk lingkaran berwarna biru, di mana potongan kertas tersebut berjumlah sesuai dengan angka yang telah ditentukan. Kemudian cara bermainnya itu pertama, anak akan dipanggil satu persatu untuk memainkan permainan tersebut. Kedua, anak harus loncat pada satu persatu kertas origami yang bertulisan angka sesuai dengan urutannya. Ketiga, anak diminta mengambil tumpukan kertas origami yang telah ditempel dengan potongan kertas berbentuk lingkaran berwarna biru. Keempat, anak diminta menghitung berapa banyak jumlah
lingkaran tersebut. Jadi misalnya tadi jumlah lingkarannya ada 10, maka anak harus meletakkan atau mencocokkan kertas tersebut ke kertas origami yang bertulisan lambang bilangan angka 10. Jadi anak harus meletakkan atau mencocokkan kertas yang ditempel dengan potongan kertas berbentuk lingkaran sesuai dengan angka yang telah disebutkan. Jadi menurut saya dengan bermain mengenal angka seperti ini akan melatih ketelitian dan kecermatan anak ketika menghitung berapa banyak jumlah angka, dan anak-anak akan lebih banyak antusias serta mudah mengingat dalam belajar mengenal angka. Mungkin itu saja Bu pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, benar sekali ya. Jadi dalam permainan ini sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran pengenalan konsep bilangan tadi ya. Ada urutan, kemudian juga ada mengenalkan tahapan sisi ya. Ada anak itu menghitung berapa banyak jumlah benda yang ada di kertas. Ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan, silakan. Ibu, izin saya Nurul ingin bertanya. Oke, silakan. Ibu, dari pengalaman saya melihat langsung ke sekolah TK, khususnya di kelompok B di PAUD, guru-guru di sana ada mengajarkan bilangan cuma memakai LKA dan meniru menulis angka, kemudian menghafal angka di gambar. Apakah pengenalan angka itu sudah benar yang dilakukan oleh guru tersebut, dan bagaimana seharusnya cara guru dalam mengenalkan konsep bilangan yang baik dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini? Gimana Bu? Terima kasih. Oke, jadi tadi ini sudah relate ya dengan yang sudah disampaikan tadi di awal ya. Guru di dalam yang ada di Nurul Ahmad ya. Jadi guru itu dalam mengenalkan lambang bilangan hanya menggunakan LKPD gitu. Apakah ini sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini? Berdasarkan pada yang sudah kita bahas sebelumnya, dalam mengenalkan konsep bilangan pada anak usia dini, anak harus terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Artinya, memang ya LKPD itu anak terlibat langsung, tapi tidak secara mental, tidak secara mereka mengalami langsung bagaimana mereka menghitung, bagaimana mereka membilang sebuah benda. Jadi memang harus anak itu mengalami secara langsung mereka membilang suatu benda. Misalnya membilang banyaknya batu, itu lebih baik. Jadi mereka membilang banyaknya batu, banyaknya daun, gitu, banyaknya apa yang ada di lingkungan sekitar. Menghitung banyaknya biji-bijian. Nah, itu lebih ke arah keterlibatan langsung seperti itu. Kemudian mereka baru mengenalkan lambangnya. Ketika mereka selesai menghitung banyaknya daun, misalnya ada 5 lembar daun, jadi angka 5 itu yang mana? Mereka harus mencari angka 5 itu yang mana. Itu yang lebih sesuai dengan karakteristik pembelajaran anak usia dini. Karena ada keterlibatan secara fisik, nah gitu ya yang Ibu harapkan. Nah, untuk mengajarkan pembelajaran konsep bilangan ini ada banyak cara. Dari tampilan video yang sudah Ibu sampaikan tadi itu menarik sekali ya bagi anak ya, bagaimana anak itu melompat, tidak urutan, diulang lagi. Jadi harus secara urutan. Kalau setelah satu apa lagi? Dua, setelah dua apa lagi? Tiga. Kemudian juga anak belajar untuk membilang jumlah benda dalam tas gambar yang ditulis oleh guru. Jadi itu ya, jadi harus ada keterlibatan. Jadi kalau Ibu, saya agak kurang tepat kalau misalnya LKPD itu menjadi dia utama yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Karena kan sesuai dengan prinsip pembelajaran anak jadi ini harus ada keterlibatan aktif. Berarti harus terlibat aktif anak dalam membilang. Nanti kalau jadi guru ya buatlah kegiatan yang anak memang terlibat aktif untuk membilang. Membilang apa saja banyak yang bisa dibilang kan? Membilang batu misalnya. Kalau misalnya Bu, di tempat saya itu terkendala media misalnya. Ya banyak batu ada, daun ada, biji-bijian ada. Apalagi misalnya bisa dihitung. Banyak ya. Jadi jangan terbatas hanya LKPD. LKPD itu kira-kira menurut kalian ada nggak terlibat aktif fisiknya anak? Tidak ada Bu. Kurang ya. Jadi memang anak itu harus diajarkan mereka menghitung satu persatu. Misalnya menghitung satu persatu daun. Paham ya Nurul ya? Ada lagi pertanyaan? Ya Bu, paham. Terima kasih banyak. Oke. Sesuai dengan tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah mampu untuk merancang media pembelajaran untuk pengenalan konsep bilangan pada anak usia dini, maka tugas kalian adalah membuat media pembelajaran untuk pengenalan konsep bilangan pada anak usia dini. Kemudian kalian setelah membuat, kalian harus mengaplikasikan media tersebut ke pembelajaran anak usia dini. Kemudian setelah kalian mengaplikasikan media tersebut ke anak usia dini, kalian harus
melihat responnya. Kalian membuat respon ini, mengamati respon anak dalam bermain alat media yang kalian gunakan itu dalam bentuk laporan. Laporan penggunaan media apa? Kalian kan membuat media. Kalian harus membuat nama medianya itu apa? Disesuaikan dengan nama alat medianya apa. Itu tugasnya kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada lagi, Ibu akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cuplikan cara saya mengajar kepada mahasiswa secara sinkronus melalui Zoom meeting. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.